Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus memberkati banyak ikan. Ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya rangkum Bapak Ibu, saya nggak baca detailnya. Tuhan Yesus saat itu naik ke perahu Simon dan mengajar orang banyak. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, lihat ini menarik, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ya Bapak Ibu. Lalu apa manfaat bagi kita Bapak Ibu? Apa arti dari mujizat Yesus memberi banyak ikan ini? Harus ada artinya untuk bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat semula Tuhan Yesus meminjam numpang pada perahunya Simon untuk mengajar orang banyak. Dan Yesus tidak ingin berutang. Itulah sebabnya setelah Yesus selesai berkhotbah, selesai mengajar, Yesus kemudian membayar dengan memberikan berkat banyak ikan kepada Petrus. Ya Bapak Ibu, ya. Dan berkat ikan itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, Petrus ketika disuruh
Tuhan Yesus untuk bergerak ke tempat lebih dalam dan menebarkan jala, Petrus patuh kepada perintah Yesus, Bapak Ibu, walaupun sempat membantah karena telah semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi walaupun Petrus patuh, tapi tidak patuh 100%. Karena apa? Yesus menyuruh Petrus menebarkan banyak jala. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia nggak terlihat. Yang terlihat hanya menebarkan jala. Tetapi dalam bahasa Inggris, New King James Version, itu jelas disebut nets. Jadi jala-jala yang banyak. Jadi Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan banyak jala. Kenapa? Karena Yesus ingin memberkati Petrus banyak ikan. Tapi karena Petrus tidak terlalu taat, dia hanya menebarkan satu jala. Itulah sebabnya jalannya mulai koyak, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah menjadi murid, berkat ikan yang banyak membuat sebelum menjadi murid, berkat ikan yang banyak membuat jala Simon itu mulai koyak dan perahu mulai tenggelam. Tetapi pada kesempatan lain, setelah Petrus, Yakobus dan Yohanes menjadi murid, dan setelah peristiwa kebangkitan Yesus di Danau Tiberias yang sama, pada kesempatan lain mereka juga diberkati banyak ikan, tapi dampaknya berbeda. Kenapa? Karena walaupun mereka mendapatkan banyak ikan, tetapi jala mereka tidak koyak dan perahu tidak tenggelam. Ini punya arti apa? Artinya jika kita belum bertobat dan belum beriman, berkat yang besar bisa membuat hidup kita terkoyak dan tenggelam. Tetapi setelah kita bertobat dan beriman, berkat besar bisa membuat hidup kita berbahagia. Bukan terkoyak, bukan tenggelam. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya pentingnya orang Kristen untuk pertama-tama bertobat, untuk pertama-tama beriman kepada Yesus, barulah mereka minta diberkati, agar berkat tadi tidak mengoyak hidup mereka, tidak membuat mereka tenggelam, justru membuat mereka berbahagia. Amin. Ya, Petrus juga ada hal yang menarik dalam panggilan Petrus. Sebelum mujizat dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Petrus atau Simon memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Kenapa dipanggil guru? Karena baru saja Simon melihat Yesus mengajar. Jelas panggilannya menjadi guru. Tapi setelah mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan banyak ikan kepada Simon, panggilan Simon berubah menjadi Tuhan. Luar biasa ya. Ini tanda-tanda pertobatan, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Dan ini punya arti apa? Mujizat membuat orang harusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Harusnya. Tapi tidak selamanya demikian. Jika orang tidak percaya, Tuhan Yesus bisa marah dan mengutuk. Dan ini terjadi pada 3 kota. Kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Ini pada 3 kota ini Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi penduduknya tidak bertobat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah dan mengutuk ketiga kota ini. Iya, Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Saya simpulkan. Renungan ini adalah akhir dari mujizat ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid, sebagai penjala manusia. Doa saya, hendaklah mujizat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Amin, Bapak Ibu. Ayat 4. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, hari ini ada kesaksian tentang perwira Romawi yang imannya besar sehingga hambanya yang sakit di rumah bisa disembuhkan. Nah, hari ini ada juga perwira yang sama, tapi bukan perwira Romawi, perwira Indonesia. Dan saya juga yakin iman dari Pak Nyoman Agus juga iman yang besar. Nah, kami akan berdiskusi tentang bagaimana perwira Romawi itu punya iman yang besar sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit di rumah bisa sembuh. Ya, Pak Nyoman, silakan cerita tentang perwira Romawi yang punya iman yang besar. Silakan, Pak. Seorang perwira Romawi ini, Iya. beliau punya atasan dan di dalam lingkup ketentaraan itu selalu ada yang namanya rantai komando. Iya, rantai komando, betul, Rantai Pak. komando itu atasan memerintahkan sesuatu, bawahan Pasti wajib siap untuk melakukannya. Nah, dalam hal ini perwira rohani ini berhadapan dengan Yesus. Iya. Karena ada anggotanya ataupun sanak keluarganya yang sakit.
Ya. Maka dalam percakapan antara perwira Romawi ini dengan Yesus, disitulah muncul yang namanya iman. Ya. Ya, sekalipun Yesus dalam pembicaraan ini tidaklah harus langsung menuju ke rumah orang sakit itu, perwira Romawi itu bilang, saya ini adalah seorang bawahan, kalau diperintahkan sesuatu oleh atasan, pasti itu akan saya laksanakan. Ya, betul. Maka dalam percakapan itu yang jelas disampaikan bahwa dia minta bahwa Yesus menyembuhkan sekalipun tidak lalu hadir di dalam rumahnya. Iya. Dan nyatanya Pak Gembala, orang yang sakit itu Sembuh. Artinya apa? Iman seperti inilah yang Yesus kadang-kadang ataupun seringkali ulang-ulangi sulit banget dijumpai di kalangan orang Israel. Ya, betul. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu saya sedikit beri latar belakang. Kenapa perwira Romawi itu berkata, aku tidak layak menerima Yesus datang ke rumahnya? Karena bagi budaya orang Yahudi nggak boleh datang ke rumah orang non-Yahudi, termasuk juga rumah orang Romawi. Itulah sebabnya perwira tadi berkata, aku tidak layak, katakan sepatah kata saja, hambaku yang di rumah akan sembuh. Dan itu dianggap Yesus menjadi iman yang besar. Dan Yesus berkata, pulanglah, hambamu itu sembuh. Dan benar-benar terjadi kesembuhan. Bahkan kalau kita bandingkan juga dengan orang Yahudi lain, imam, kepala rumah ibadat Bapak Ibu, dia harus mengajak Yesus datang ke rumahnya untuk membangkitkan putrinya yang baru mati, Yairus. Putri Yairus Bapak Ibu. Iya. Jadi orang Israel, orang Yahudi, dia nggak punya iman sebesar perwira tadi. Karena apa? Yesus harus datang. Sedangkan perwira Romawi tadi berkata, nggak perlu datang, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Hal yang sama juga menjadi pembelajaran bagi orang Kristen. Orang Kristen juga harus punya iman demikian. Nggak harus pendeta datang ke rumah kita, mendoakan kita, numpangkan tangan kepada kita. Kita percaya saja kepada Yesus. Maka apapun sakit penyakit kita, apapun penyakit keluarga kita, pasti bisa disembuhkan. Bahkan juga hidup kita akan diberkati. Ya silakan Pak, tambahkan lagi barangkali. Satu kalimat saja dari Yesus. Ya. Orang itu sembuh. Ya. Ingat, kalimat itu disampaikan karena Yesus mencintai yang sakit. Iya. Waktu juga dulu pernah ada Bartimeus yang buta, Pak Gembala. Iya. Dia menginterupsi Yesus, ya, supaya memulihkan, mencelikan matanya. Iya. Yesus berhenti menyembuhkan si Bartimeus ini bukan karena dia buta, tapi karena imannya kepada Yesus. Iya. Sehingga iman dari perwira Romawi ini adalah sebuah gambaran keterbalikan. Yang namanya orang Romawi notabene juga mungkin tidak percaya sama Yesus, Iya. justru bertumbuh karena perjumpaan. Iya. Sehingga perjumpaan Yesus dengan perwira Romawi ini mau mengatakan bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Yesus mampu melakukan sesuatu di luar jangkauan pikiran manusia. Iya. Tanpa hadir pun, maka yang sakit menjadi sembuh. Iya, betul. Jarak jauh loh Bapak Ibu. Nah, ada hal yang menarik juga yang saya perlu tambahkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus 2 kali memuji iman orang yang besar. Satu, perwira Romawi tadi. Yang kedua adalah ibu dari Kanaan. Saudara kalau menyelidiki latar belakangnya, mereka itu keduanya bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Satu perwira Romawi, jelas orang Romawi. Satu lagi ibu Kanaan, jelas bukan orang Israel. Tapi kenapa mereka punya iman yang besar? Karena mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan orang Yahudi, bahkan murid-muridnya juga, Yesus tidak pernah memuji iman mereka. Bahkan Yesus berkata, menyindir mereka, menegur mereka, kamu tidak punya iman. Bahkan sebesar biji sawi pun tidak punya. Karena Yesus berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sawi, gunung pun bisa engkau pindahkan. Artinya apa? Ini teguran Yesus. Bahkan murid-muridnya juga tidak punya iman. Kenapa? Karena selama 1500 tahun, sejak Gunung Sinai sampai masa Yesus, orang Israel di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Mereka mengandalkan perbuatan baik mereka untuk benar, untuk selamat. Amin Bapak Ibu. Bagi kita juga hari ini,
Jangan andalkan kebaikan saudara untuk benar di depan Allah, tapi percaya pada Yesus. Di dalam Yesus, maka kita punya iman yang besar, sehingga kita berdoa apapun, kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Luar biasa. Dan ada satu lagi Bapak Ibu. Ada satu lagi. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi iman yang besar itu bukan ditentukan latar belakang kita. Tapi selama kita mengandalkan Yesus, maka otomatis saudara punya iman yang besar. Amin. Amin. Nah, itu dia. Jadi karena itulah saudara nggak susah-susah punya iman yang besar. Asal saudara melihat Yesus, melihat kasih-Nya, bukan mengandalkan perbuatan baik saudara yang sudah saudara lakukan, maka saudara otomatis punya iman besar. Ketika punya iman, maka terjadilah mujizat sesuai iman kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Mari kita doa. Saya akan doakan kepada Bapak Ibu yang telah chatting, yang telah menyaksikan acara Mujizat Zaman Now ini. Apapun pergumulan kita, percaya Yesus akan menyembuhkan kita, akan memberikan jalan keluar apapun masalah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur Tuhan Yesus, kami untuk acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, agar menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikan, semua warga net juga yang menyaksikan acara ini, mereka juga bisa punya iman yang besar. Karena lewat iman yang besar, kami berkenan kepada Tuhan, dan juga lewat adanya iman yang besar, mujizat yang besar juga bisa kami alami. Apapun pergumulan kita, percaya Yesus adalah jawaban. Sakit, Yesus menyembuhkan. Usaha pekerjaan, Yesus memberkati. Segala keterikatan, Yesus melepaskan. Apapun masalah kita, di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Selama kita percaya, selama mengandalkan Yesus, semua masalah kita ada solusinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Sakit kanker ya? Iya, Kanker apa itu Bu? payudara. Oh, di kanker payudara ya. Sampai saat ini masih pengobatan ya. Masih. Ya. Masih. Tapi Ibu Nurul beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu lalu ya, Iya. mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Iya. Kita pengen denger nih semuanya, apa yang membuat atau mendorong Ibu mau menerima mujizat Tuhan tuh ceritanya bagaimana? Saya satu hari ada teman saya ngajak saya ke gedung Mount Hermon Church. Kata di situ ada penyembuhan untuk kanker segala penyakit lain. Saya datang ke sana. Ada Bapak Gembala. Doa saya berkatin saya dengan doa bisa sembuh semua orang dengan penyakit ini. Terus saya dikasih minyak urapan. Saya coba oles-oles 1 malam, 2 malam. Ada kesembuhan. Rasa biasa perih. Kalau tidur perih, angkat tangan saya perih. Saya bilang, aduh gimana, saya pakai obat ini sembuh. Nggak lama lagi, berapa minggu lalu saya ke sana. Bapak itu kasih lagi kepada saya melalui pendeta ibu apa gitu, saya lupa namanya, Ibu Eli. Nah, terus dikasih lagi. Puji Tuhan dengan berkat. Kayaknya nggak bisa saya tulis dengan kata-kata, sampai nangis saya. Saya bisa sembuh. Saya Amin. selama ini ke rumah sakit, balik 2 kali operasi. Amin. Saya nggak bisa ngomong. Jadi berkat Ibu Eli sama Bapak itu dengan minyak urapan inilah, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sebesar-besarnya. Amin. Jadi mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup Ibu Iya. Nurul ya. Tuhan pakai sarana melalui minyak urapan. Amin. Ya, tapi yang bekerja Tuhan Yesus sendiri, sarananya minyak urapan, dan Ibu meresponi, mengimani. Memang yang pertama kali harus iman kita, Bu. Amin. Kita meyakini gak bahwa di dalam Yesus itu ada kesembuhan, ada mujizat yang begitu luar biasa. Saya yakin. Ya. Jadi Ibu Nurul sekarang sudah sembuh ya dari Ya, kankernya ya. Yakin sekali saya. Ya. Kemana. Sudah disembuhkan Ibu, jadinya saat ini sudah merasakan Sudah kesembuhan? merasa sembuh banget, tapi selalu saya oles juga. Ya. Jadi tiap hari walaupun udah sembuh tetap Tetap mengolesi ya. mandi, kok mandi habis mandi Amin. pagi. Iya. Puji Tuhan. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Ibu Nurul ya, bahwa mujizat Tuhan itu berlaku untuk siapa saja, dan keyakinan apapun ya, orang-orang yang di luar Tuhan
yang belum menerima kasih Tuhan, kalau mengimani bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan ini hanya sarana ya, dia akan sembuh. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah